Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan Ibu Nursya Aini Utami atau biasa dipanggil Bu Uca. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai barisan bilangan aritmatika. Bagian pertama, kita akan pelajari terlebih dahulu materi barisan aritmatika mengenai definisi dan contoh-contoh soal. Perhatikan contoh barisan aritmatika berikut. Di video sebelumnya, kalian sudah mengenal contoh pola bilangan ya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu ada pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Nah, pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap di sini termasuk ke dalam contoh barisan aritmatika. Ya, karena memiliki selisih bilangan yang tetap. Perhatikan, dari 1 ke 3 ini bertambah 2. 3 ke 5 juga bertambah 2. Dan seterusnya ya, selalu bertambah 2. Begitupun dengan contoh pola bilangan genap. 2 ke 4 ini bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, dan seterusnya. Contoh berikutnya, 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. 3 ke 8 selisihnya yaitu 5 ya. 3 tambah 5 8. Kemudian 8 ke 13 juga bertambah 5. 13 ke 18 juga bertambah 5. Dan seterusnya. Contoh keempat, 90 ke 75 berarti berkurang 15. 75 ke 60 dikurang 15. 60 ke 45 juga dikurang 15. Jadi, selalu bertambah atau berkurang dengan bilangan yang tetap. Nah, maka itulah disebut dengan barisan aritmatika. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian dari barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih bilangan yang tetap di setiap dua suku yang berdekatan. Nah, perhatikan contoh pola lainnya. Misalkan di sini Ibu menulis 4, 8, 12, 16. Nah, 4 ke 8 bertambah 4. 8 ke 12 juga bertambah 4. 12 ke 16 juga bertambah 4. 4 di sini disebut dengan beda atau selisih. Dilambangkan dengan huruf B. Ya, dilambangkan dengan huruf B. Nah, nanti kalian akan lebih sering mengenal istilah suku, ya. Jadi nanti ada suku. Nah, apa itu suku? 4, 8, 12, 16 ini disebut dengan suku. Jadi anggota dari barisan bilangan itu disebut dengan suku. Nah, 4 ini adalah suku pertama. 8 artinya suku kedua. 12 adalah suku ketiga dan seterusnya. Kemudian 4 di sini yang tadi sudah Buca sebutkan. Nah, 4 ini disebut dengan beda. Ya, beda. Jika bedanya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka akan membentuk barisan aritmatika naik. Sebaliknya, jika nilai B-nya kurang dari 0, atau maksudnya adalah negatif, maka akan membentuk barisan aritmatika turun. Nah, bagaimana jika misalkan kita ingin menentukan suku ke-30 ya dari pola berikut ini. Bisa saja kita secara manual kita tambahkan 4, 4, 4 dan seterusnya sampai kita temukan urutan ke-30. Tapi tentunya cara itu kurang efektif ya dan akan makan waktu yang lama dan belum tentu teliti gitu. Bisa jadi ketika kita salah menjumlahkan maka kemungkinan ketika menentukan suku ke-30 itu salah juga gitu, akan salah seterusnya. Nah, bagaimana cara efektifnya? Kita pelajari cara mendapatkan atau cara menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Jika suku pertama itu ditulis dengan U1 ya, atau dilambangkan dengan A. Kemudian suku kedua itu berarti suku pertama ditambahkan dengan bilangan yang tetap.
yang disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Maka suku kedua diperoleh A tambah B. Jadi dapat kita simpulkan untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan keterangan UN itu adalah suku ke N, nilai dari suku ke N. B adalah beda atau selisih, yaitu diperoleh dari suku ke N dikurang suku ke N-1. Contohnya suku kedua dikurang suku ke-1, suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Kemudian A. A itu adalah suku pertama. Ya. N yaitu bilangan asli. Nah, N di sini bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini Buca akan tampilkan beberapa contoh soal yang bervariasi ya. Yang tingkatannya dimulai dari level 1 sampai level 8. Jadi ada 8 contoh soal. Contoh pertama. Tentukan suku ke-35 dari barisan bilangan berikut. Yang pertama, 5, 10, 15, 20, 25. Kita jawab. Perhatikan 5 ke 10. Selisihnya adalah 5. Ya. Berarti ini diketahui U1 U1-nya ini yaitu 5, B atau beda selisihnya yaitu U2 dikurang U1. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5. Yang ditanya adalah suku ke-35. Maka U35 sama dengan, tadi kita sudah pahami rumusnya, berarti A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, N-nya kan 35 ya. Jadi 35 dikurang 1 dikali B. B-nya yaitu 5. Ini A-nya kalau mau kita langsung masukkan juga nggak apa-apa ya, ini Ibu hapus. Oke, berarti A-nya langsung kita tuliskan. A-nya yaitu 5. Sama dengan, di sini ada tambah, ada kurang, ada kali ya. Nah, ini kita kurangkan dulu, 35 dikurang 1 sama dengan 34. Jadi 5 ditambah 34 kali 5. Dahulukan yang perkalian. 5 ditambah 34 kali 5. 0, 2, 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Jadi 5 ditambah 170 sama dengan 175. Ya, itu suku ke-35. Nah, kalian bisa saja manual, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya ya, sampai urutan ke-35. Tapi tentunya itu akan memakan waktu dan kurang efektif. Kemudian contoh yang kedua, yang B. 16, 12, 8, 4, 0, min 4. Perhatikan di sini polanya menurun. Ya. Diketahui U1 sama dengan 6. B atau bedanya yaitu suku kedua 12 dikurang 16 sama dengan negatif 4. Ya, ini sudah terlihat ini barisannya semakin mengecil, berarti ini barisan turun. Turunnya berapa? Yaitu negatif 4. Kemudian ditanya suku ke-35. Jawaban yang A-nya Ibu hapus dulu ya. Maka suku ke-35 yaitu A ditambah N-1 kali B. Karena N-nya 35 berarti kita langsung tulis saja. Di sini untuk jawaban yang B, U35 sama dengan A ditambah 34B. Ya, jadi kalau suku ke-35 itu B-nya sebanyak 34 kali. Kita masukin A-nya. A-nya 16 ditambah
34 dikali negatif 4. Kalau negatif sebaiknya dikurung ya, karena kalau tidak dikurung khawatirnya nanti akan terkecoh disangka pengurangan. Sama dengan 16 ditambah, sebentar kita kalikan terlebih dahulu. 34 dikali negatif 4, berarti min 4 kali 4, 16. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. 16 dikurangi 136, yaitu negatif 120 ya. Jadi nilai suku ke-35 atau urutan ke-35 adalah negatif 120. Maka ini nilai suku ke-35-nya. Nah, contoh yang A tadi disebut barisan naik, yang B ini adalah barisan turun. Kemudian contoh level 2. Diketahui suatu barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17. Tentukan rumus suku ke N, dinyatakan dalam N. Kemudian yang B, tentukan suku ke-15. Kita jawab yang pertama, rumus suku ke N. Ini yang dimaksud adalah rumus khusus untuk pola ini ya, bukan rumus umumnya. Jadi kita tulis dulu rumus umumnya, yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, bukan rumus ini ya. Karena kalau ini rumus yang masih umum. Ini berlaku untuk semua barisan aritmatika. Kita masukkan A-nya yaitu ini 5. 5 ditambah N dikurang 1 kali B. B-nya berapa? Perhatikan 5 ke 8. Berarti bertambah 3. Ya. Berarti B-nya adalah 3. Kemudian ini ada tambah, ada kali. Berarti kita dahulukan yang perkalian. 3 kali N, 3 kali negatif 1. Maka 5 ditambah 3N min 3. 5 dan negatif 3 ini suku sejenis, bisa kita sederhanakan. Maka hasilnya yaitu 3N-nya karena nggak ada temennya ya, kita tulis lagi 3N sama 3N 5 dikurang 3 plus 2. Nah, ini adalah rumus UN untuk pola di atas. Atau bisa juga kita tulis UN sama dengan 2 ditambah 3N. Sama saja. Selanjutnya kita jawab yang B. Oke, kita jawab yang B. Tentukan suku ke-15. Nah, kita bisa gunakan rumus umum atau bisa juga pakai rumus yang barusan kita temukan. Ya, berarti mohon maaf, ini dihapus dulu ya. Nah, suku ke-15 berarti A ditambah 14B ya. Itu kalau kita mau gunakan rumus yang umum. Yaitu U15 sama dengan A ditambah 14 kali B. Kita masukkan A-nya 5 ditambah 14 dikali 3. Sama dengan 5 ditambah 3 kali 4, 12. 42 ya. 5 ditambah 42 sama dengan 47. Atau kalian bisa juga gunakan rumus yang dari pertama tadi. Ya, yang diperoleh dari jawaban yang A. Yaitu UN sama dengan 3N tambah 2. Berarti kalau suku ke-15 sama dengan 3 dikali N-nya ini 3 dikali 15 tambah 2. Sama dengan 3 kali 15, 45. Ditambah 2. Maka hasilnya yaitu 47 ya, hasilnya sama saja. Kemudian contoh yang ketiga. Oke, kita naikkan levelnya. Diketahui suatu barisan aritmatika mempunyai rumus UN sama dengan 3N dikurang 1. Nah, ini kebalikan soal yang nomor 2 tadi ya. Rumusnya diketahui, yang ditanya U5. Nah, ini sebenarnya mudah. Ya, U5 berarti N-nya 5. Kita substitusi ke rumus.
Maka U5 sama dengan 3 kali N, N-nya diganti dengan 5, 3 kali 5 kurang 1, sama dengan 15 dikurang 1, sama dengan 14. Selesai. Lalu contoh yang keempat, level 4, semakin naik ya, hot ya, semakin hot. Perhatikan, diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai suku terakhirnya yaitu 50 titik. Nah, berarti ini suku yang terakhir. Pertanyaannya, tentukan banyaknya suku barisan bilangan tersebut. Banyaknya suku. Nah, kira-kira nanya apa nih? Kalian ingat-ingat lagi unsur-unsur dalam barisan aritmatika ya. Ada UN, ada A, ada N, ada B. Nah, di sini apa saja yang diketahui? Yang pertama yaitu U1, U1-nya 2, kemudian ada bedanya yaitu 2, lalu apalagi? 50 ini apa? 50 ini adalah suku ke N. Nah, N-nya kan kita belum tahu, berarti ini 50 ini adalah nilai dari UN. UN 50. Nah, UN sudah diketahui, A diketahui, B diketahui, berarti ini yang ditanya yaitu N-nya ya. Jadi banyaknya suku ini adalah N. Sama saja dengan kita mencari 50 ini suku keberapa sih gitu. Kita jawab, gunakan rumus UN aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi, kita ganti nilai A-nya, kita masukkan 2 ditambah N kurang 1 dikali B. B-nya 2 juga ya. Kebetulan sama. 2. Oh, UN-nya sudah diketahui ya. UN-nya dimasukin. 50 sama dengan 2 ditambah 2 kali N, 2N. 2 dikali negatif 1, min 2. 2 dikurang 2, habis. Jadi 50 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 50 dibagi 2. 50 bagi 2, N sama dengan 25. Jadi ada 25 suku ya. Kalian bisa saja secara manual kalian lanjutkan, lalu kalian hitung semua sukunya ada berapa. Ya, ini sama aja seperti angka 1 sampai 50 kan ada 50 bilangan. Tetapi ini yang dituliskan di sini hanya yang genap saja. Berarti kan 50 dibagi 2 ya, karena ada ganjil, ada genap. Jadi ada 25 bilangan. Cara lainnya, ya, di sini Ibu kasih cara smart-nya. Sebenarnya cara ini pun cara smart kalau kalian bisa gunakannya ya. Cara baku juga cara smart. Tergantung kalian nyamannya yang mana gitu, yang lebih efektif menurut kalian yang mana. Cara smart juga kalau sulit, kalau tidak paham menggunakannya, ya jadi nggak smart juga, jadi lama. Ini Ibu hapus dulu. Nah, kita gunakan cara smart. Perhatikan, di sini barisannya Ibu tulis lagi 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 50. Kita lihat selisihnya. Selisih suku pertama dengan suku ke N, suku terakhir, itu berapa? 2 ke 50 itu selisihnya adalah 48. Ya, selisih antar suku berapa? Selisih antar sukunya yaitu 2. Nah, berarti kalau kita mau hitung ada berapa 2 ini, nilai beda ini ada berapa? Ada 2 dikali berapa? Sebanyak berapa B? Berarti 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi ada 24 kali B ya. Nah, itu belum termasuk suku yang pertama. Maka nanti di akhir ditambah 1. 24 tambah 1 sama dengan 25. Ketemu. Jadi N-nya adalah 25. Sama ya dengan jawaban yang tadi. Nah, ini kalau disimpulkan, rumusnya yaitu mencari banyaknya suku atau mencari N. Suku ke N
dikurang suku pertama, jadi selisih antara UN dengan U1, dibagi dengan B, lalu ditambah 1. Jangan lupa ditambah satunya ya. Ya, karena kadang cara SMART ini suka kelupaan nih di bagian tambah satunya. Kita naik level, contoh berikutnya. Contoh kelima. Tentukan banyaknya bilangan kelipatan 3 antara 100 sampai 300. Banyaknya bilangan kelipatan 3 antara 100 sampai 300. Pahami kalimatnya ya. Antara. Berarti angka 100 dan angka 300-nya tidak termasuk. Coba kita selidiki angka setelah angka 100 yang bisa membagi 3. Karena kelipatan 3 di sini artinya bisa habis dibagi 3. Angka berapa? Setelah angka 100 yaitu 102. Karena 102 bisa dibagi 3. Selanjutnya berarti 105. Ya. Lalu 108 dan seterusnya. Karena kelipatan 3 berarti selisihnya pasti 3. Nah, kita cari angka yang suku ke N. Bilangan sebelum angka 300 yang bisa membagi 3. Berapa bilangannya? 300 itu kan bisa membagi 3, tapi 300-nya tidak termasuk ya, karena ini di antara. Berarti sebelum angka 300 yaitu 297. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak bilangan dari 102 sampai 297? Nah, ini sama seperti soal level 4 yang barusan tadi ya. Kita gunakan cara SMART saja. Banyaknya bilangan berarti yang ditanya adalah N. N sama dengan selisih antara suku ke N dengan suku pertama dibagi dengan B ditambah 1. Maka N sama dengan 297 dikurang 102, berapa ini selisihnya? Lalu dibagi dengan B, beda antar suku yaitu 3, hasil akhirnya ditambah 1. 297 kurangi 102, 5, 9, 195. 195 dibagi 3, yaitu 6, 5 ya. Kemudian tambah 1. 65 tambah 1 sama dengan 66. Jadi dari 102 sampai 297 yang bisa dibagi 3 ada 66 suku. Gitu. Selanjutnya contoh level 6. Diketahui barisan aritmatika suku ke-11 sama dengan 52 dan nilai suku ke-13 adalah 64. Tentukan U1 dan beda. Kemudian yang B-nya ditanya U20. Kita jawab yang pertama. Nah, ini karena diketahui U11, kita jabarkan ya. Berarti U11 itu artinya A ditambah 10 kali B. Karena 11 kurangi 1. Ya. Nilainya adalah 64. Kemudian suku ke-13. Suku ke-13 berarti A ditambah 13 kurangi 1, 12B. Nilai sukunya yaitu 64. Oh, yang pertama, maaf salah. Ini nilai sukunya yaitu 52. Nah, karena di sini sudah ada variabel yang nilainya sama, koefisiennya sama, ini kita habiskan ya. Nah, proses ini tuh dinamakan eliminasi. Nanti di bab kelima kalian akan belajar lebih dalam lagi apa itu eliminasi. Jadi eliminasi itu kita hilangkan atau kita habiskan salah satu variabelnya. Karena di sini ada 2 variabel, kita habiskan yang A. Supaya A ini habis, berarti kita kurang. Ya, A dikurang A habis, 10B dikurang 12B. Berarti min 2B. Sama dengannya kita luruskan penulisannya. 52 dikurang 64. Negatif 12. Maka B sama dengan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi negatif 2. Ya, supaya negatif 2-nya habis. Berarti ini juga min 12 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif ya. Plus
12 dibagi 2, 6. Nah, sudah diperoleh nilai B-nya yaitu 6. Selanjutnya, kita cari A-nya. Ya, ini B-nya sudah ketemu, bedanya sudah ketemu. Sekarang kita cari suku pertama. Kita gunakan salah satu persamaan. Misalnya kita gunakan persamaan yang U11. Nah, jadi nilai B6 ini kita ganti ke sini. Kita masukkan ke sini. Ya, U11 sama dengan A ditambah 10B, hasilnya sama dengan 52. B-nya kita ganti dengan 6. Maka U11 sama dengan A ditambah 10 kali 6 sama dengan 52. A ditambah 60 sama dengan 52. Maka A sama dengan, pindah ruas ya, berarti ini kan berapa yang ditambah 60 hasilnya 52. Jadi 60-nya supaya habis dikurang 60, maka ruas kanan juga dikurang 60. Jadi 52 dikurang 60. Kalau bahasa yang mudahnya pindah ruas gitu ya. A sama dengan negatif 8. Nah, maka sudah terjawab nilai suku pertamanya yaitu negatif 8 dan nilai bedanya yaitu 6. Selanjutnya kita jawab yang B. Soal yang B. Kita jawab langsung di sini ya. Yang ditanya U20. Berarti U20 sama dengan A ditambah 19B. Nah, A-nya tadi negatif 8. Kita masukin. Negatif 8 ditambah 19 kali 6. Dihapus dulu ya. Maka negatif 8 ditambah 19 kali 6. 19 kali 6 itu, sebentar dihapus dulu. Ya. Kita kalikan dulu ini. 6 kali 9, 54. Gantung 5. 6 kali 1, 6 tambah 5, 11. Negatif 8 ditambah 114 sama dengan, ini sama saja 114 kurangi 8. Berarti 106. Jadi nilai suku ke-20-nya adalah 106. Ya gitu. Ada cara lainnya nggak? Ada. Ya, ada cara lainnya. Ya, ini cara smart. Tapi kalian harus pahami ya. Karena kalau nggak paham cara menggunakannya, ya jadi bingung juga. Lebih baik gunakan cara yang baku. Oke, perhatikan cara smartnya. Di sini ibu urutkan sesuai data yang diketahui U11 dan U13. Berarti kalau diurutkan yang ditulis U11 dulu. U11 lalu U13. U11 nilainya 52, U13 bernilai 64. Nah, dari 11 ke 13 ini melewati 2B, ya, melewati 2 kali B. Ada 2 suku. 52 ke 64, selisihnya berapa? Selisih 52 dengan 64, yaitu 12. Nah, 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini adalah nilai 1B. Nilai beda antar sukunya yaitu 6 ya, dari 12 dibagi 2. Setelah ketemu B-nya 6, nih B-nya sudah terjawab 6. Kemudian kita cari U1. U1 tuh berarti di sini ya, di sebelah kirinya U11. Dari 11 ke 1 selisihnya 10 ya, 10B. Berarti ini mundur sebesar 10 dikali 6 karena 1B-nya bernilai 6. Maka 10 dikali 6, 60. Berarti 52 dikurang 60, yaitu negatif 8. Ya. Kenapa dikurang? Karena kalau kita perhatikan dari U11 ke U13 itu naik. Berarti kalau ke kiri itu berkurang. Gitu. Selanjutnya, contoh soal level 7. Dika mengumpulkan uang jajannya di celengan setiap hari selama 30 hari. Pada hari pertama, Dika menabung 2.000. Hari kedua, 4.000. Hari ketiga, 6.000. Dan seterusnya, bertambah 2.000 setiap hari. Berapa besar uang yang ditabung Dika pada hari ke-30? Pada hari ke-30. Berarti
pahami kalimatnya. Coba kita baca lagi. Pada hari pertama menabung 2.000, berarti di sini diketahui U1 sama dengan 2.000. Kemudian pada hari kedua 4.000 dan seterusnya selalu bertambah 2.000. Berarti 2.000 itu adalah beda. Ya, nilai B-nya 2.000 juga nih, angkanya sama. Kebetulan. Yang ditanya adalah berapa besar uang Dika yang ditabung pada hari ke-30. Berarti ditanya apa? U30. Ya. U30. Kita gunakan rumus UN, maka U30 sama dengan A ditambah 30 kurangi 1, 29 kali B. A-nya 2.000 ditambah 29 dikali B-nya 2.000 juga. Sama dengan 2.000 ditambah 29 kali 2, 58.000. Berarti 2.000 ditambah 58.000 sama dengan 60.000. Jadi besar uang yang ditabung Dika pada hari ke-30 adalah sebesar Rp60.000 ya. Terakhir, soal level 8. Pada sebuah aula pertemuan terdapat beberapa baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 kursi. Ini langsung kita data, berarti diketahui U1 sama dengan 10. Baris di belakangnya selalu bertambah 3 kursi, berarti B sama dengan 3. Kemudian jika baris kursi paling belakang jika banyaknya kursi paling belakang ada 67 kursi, berarti baris paling belakang. Kita kan nggak tahu ada berapa baris semuanya. Maka kita tulis itu sebagai UN, U ke N ya. UN sama dengan 67. Yang ditanya, berapa banyak baris di kursi tersebut? Berarti yang ditanya adalah N-nya ya. Kita gunakan rumus UN atau bisa juga gunakan cara SMAT. Ya, kalau pakai cara SMAT berarti U1 10. Kemudian suku keduanya bertambah 3 berarti 13. Yang ditanya ini suku keberapa jika suku ke N-nya ada 67. Nah, 67 dengan 10 selisihnya berapa? 67 kurangi 10. Yaitu selisihnya 57. Selisih antar suku 3. Berarti 57 dibagi 3. 57 dibagi 3 sama dengan 1, 3, 27 bagi 3, 9 ya. 19. Jangan lupa ditambah 1. Ya, kemudian nanti hasil akhirnya ditambah 1. Sama dengan 19 tambah 1 sama dengan 20. Jadi semuanya ada 20 baris kursi. Atau cara lainnya kalian dapat menggunakan rumus UN ya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini sudah paham. Sekian video pembahasan mengenai contoh-contoh soal barisan aritmatika. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.